bersama oligarki berhadapan dengan rakyat. Jangan pula mengobarkan perang kepada rakyat. Gak akan ada perang yang dimenangkan dalam dua area pertarungan sekaligus. Tidak ada pilihan lain bagi Pak Prabowo. Kalau memang benar mau melawan oligarki, harus berkoalisi dengan rakyat. Tidak ada pilihan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu kita dididik agar kita takut untuk berbohong, dan kita dididik untuk selalu jujur meskipun pahit. Namun hari ini kita temui fenomena baru. Hari ini justru banyak orang rela berbohong, berlomba-lomba untuk berbohong, takut untuk jujur. Ada yang hanya karena berebut sekerat tulang dunia yang tidak mengenyangkan. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian ada orang-orang jujur yang siap berani untuk selalu menyampaikan kejujuran, seperti Pak Roy Suryo yang konsisten menyatakan 99% ijazah saudara Joko Widodo palsu. Pak Rizal juga, ya. Kemudian Bu Kurnia Trirani, kemudian Dr. Tifausia Tiazuma, dan satu lagi Rustam Effendi. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, saya setuju dan sependapat ada hal-hal yang memang hari ini perlu jadi prioritas dan kita tidak berbeda dalam urusan ini. Kalau kita bicara tentang substansi, tentang kebaikan bagi rakyat, khususnya Konstitusi Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, ini sejalan dengan sabda Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam riwayat Imam Tirmidzi, beliau ngendika, al-muslimuna suraka'u fi salasi fil ma' wal kala' wan nar. Matan di hadis yang lain disebut an-nasu suraka'u fi salasi fil ma' wal kala' wan nar. Manusia, orang Islam itu berserikat pada tiga hal, ya, air, padang gembala, dan api. Dan di hadis yang lain dikatakan wasamanuhu haramun. Dan menjual tiga barang yang dalam Islam masuk kategori milik umum, al-milkiyatul amah wasamanuhu haramun, dan menjual harganya adalah haram. Artinya apa? Hanya negara sebagai wakil rakyat yang punya kewenangan untuk mengelola dan hasilnya dikembalikan sebagai bagian dari kebijakan fiskal untuk menjalankan roda pemerintahan dan memenuhi hajat-hajat rakyat. Dan ini sedang terjadi dan kita fokus di sini bagian dari apa yang kita sebut sebagai tidak ada perbedaan pandangan. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Saididu kan beliau birokrat ya, jadi cukup halus, sopan. Kalau saya ini kan orang jalanan, saya tidak terbiasa dengan bahasa sopan, bahasa kiasan, bahasa halus, tidak terbiasa. Kalau kita bicara oligarki, orang itu jelas Antoni Salim, orang itu jelas Aguan, Franky Wijaya, termasuk Luhut bin Sarpanjaitan, Loktokuo. Betapa banyak kekayaan alam kita yang juta itu hasilnya tontonan. Nikel kita, batu bara kita, itu semuanya tidak membuat rakyat ini menjadi kaya raya. Bahkan kebijakan fiskal kita tetap bersandar pada pajak 85% yang diambil dari kepala-kepala kita. Bahkan orang yang susah payah pun harus tetap diambil pajaknya. Nah, saya pernah diskusi dengan Pak Sunarko, masih ingat dengan almarhum mantan dan POM TNI dulu, Bapak Samsu Jalal. Waktu itu di Serang kita sedang koordinasi advokasi kasus P2. Saya sampaikan begini, Pak, pokoknya parameter indikator jenderal-jenderal yang masih lurus, yang nggak makan duitnya Tommy Winata, nggak makan duitnya Antoni Salim, nggak makan duitnya Aguan, berani bicara soal kezaliman PIK 2, betul nggak? Kalau dia udahlah bohong dia. Iya. Dan ini yang menghalangi. Kenapa? Memang benar banyak peliharaan Aguan, peliharaan Antoni Salim yang hari ini menghalangi bangsa dan negeri ini untuk bisa maju dan menghalangi rakyat kita menikmati kekayaan yang sudah Allah karuniakan untuk kita. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, kalau Luhut bin Sarpanjaitan, Antoni Salim punya kebun mangga, punya kebun duren, dia panen mangga, panen duren, kemudian dia katakan ini mangga saya, duren saya, benar, itu
milkatun fardiyah, dia punya hak nanam durian, panen, dan untuk dirinya kita boleh ngambil durian asal beli sama dia atau dia kasih. Dan sekarang oligarki ini memang pernah dulu nanam batu bara? Oligarki ini pernah menanam minyak di negeri kita? Pernah nanam gas di negeri kita? Itu semua karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang syariat kita mengamanatkan barang-barang ini, tambang-tambang ini, al-milkatul amah ini dikelola oleh negara yang para founding father kita telah mengadopsi dalam ketentuan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Bumi, air, serta kekayaan yang ada di dalamnya dikelola, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sekarang kita lihat yang kere-kere kan akhirnya kita-kita, yang kaya raya Aguan, yang kaya raya Antoni Salim, yang kaya raya Franky Wijaya, yang kaya raya mereka Lotu Kwong tinggal di Singapura, batu baranya dari kita. Kalau ada peningkatan produksi batu bara, peningkatan pendapat batu bara, nggak masuk kantong APBN tapi masuk kantong Lotu Kwong. Terus kita disuruh rebutan. Nah, ini mungkin FPPI ketemu di lapangan, ada orang-orang di lapangan itu kan rebutan 2000 perak, rebutan parkir sampai bacok-bacokan. Sementara kekayaan alam kita yang luar biasa diambil. Nah, hari ini Pak Prabowo Subianto harus mengambil sikap, berdiri bersama rakyat melawan oligarki, atau sebaliknya bersama oligarki berhadapan dengan rakyat. Dan ada satu hal yang menarik menurut saya, ini harus dikoreksi oleh Pak Prabowo. Dulu Joko Widodo berdiri bersama oligarki melawan rakyat, walaupun berkamuflase seolah-olah dekat dan melayani rakyat. Hari ini kalau benar Pak Prabowo sudah mengibarkan perang dengan oligarki, jangan pula mengobarkan perang kepada rakyat. Gak akan ada perang yang dimenangkan dalam dua area pertarungan sekaligus. Tidak ada pilihan lain bagi Pak Prabowo. Kalau memang benar mau melawan oligarki, harus berkoalisi dengan rakyat. Tidak ada pilihan yang lain. Allahu Akbar. Sebab kalau oligarki hari ini mau digulung oleh presiden, sementara rakyat juga kontra dengan presiden, maka oligarki ini akan membiayai rakyat untuk menggulung presiden. Benar apa benar? Betul. Nah, kalau sudah benar demikian, nggak ada pilihan lain, kita semuanya harus ikut Bang Edi Mulyadi, ya toh? Bang Edi Mulyadi yang akan memimpin perlawanan. Kenapa begini? Karena begini, kalau kita bicara tentang hal-hal yang lain mungkin ada perbedaan, tapi kalau tentang kekayaan alam yang hari ini dikuasai oligarki, yang mereka kaya raya dengan mengelola oligarki, ternak pejabat, ya memang pejabat kita bintangnya di sini yang ngasih presiden. Tapi kalau sampai dari bintang itu, saya ingat pernyataannya Pak Susno Duaji. Mudah-mudahan ya panjenengan dapat bintang ini dikecualikan dari pernyataannya Pak Susno Duaji. Bintang itu kan ada di langit, dan bintang itu selalu cemerlang di antara gelap. Maka orang yang dapat bintang itu harus gelap-gelapan gitu. Nah, itulah yang membuat tidak independennya. Itulah yang membuat pejabat kita sekarang dikendalikan oleh oligarki. Perampasan tanah, Bapak Ibu sekalian, mudah sekali. Sekarang malah dilabelisasi oleh negara dengan PP tadi 18/2021. Kira-kira kita tidak jadi bisa dijadikan dasar hak kepemilikan. Lalu apa? Oligarki bisa pesan ke BPN, ngeplot tanah milik rakyat, dikeluarkan SHM atau SHGB atas nama BPN, akhirnya rakyat digusur tanahnya, rakyat nggak berani ngelawan. Kemudian oligarki pakai aparat, tentara, polisi, kuasai fisik, dia punya bulldozer, rakyat yang sudah berpuluh-puluh tahun nggak bisa apa-apa. Terus yang seperti ini kita mau anggap bahwa ini adalah kejahatan sifatnya personal individual? Enggak, ini sudah sistemik. Nah, kalau presiden mengambil langkah ini, maka presiden berarti mengambil pilihan berkoalisi dengan rakyat. Tapi sayangnya hari ini saya juga kritik Pak Prabowo, di saat kita mau bersemai berkoalisi dengan presiden, presiden malah terapkan PP tentang pajak 22%, meskipun dari omset ya. Dulu cuma 0,5%, meskipun itu dari omset yang sekarang 22% dari keuntungan. Kenapa? Kalau dihitung tetap gede pajak yang sekarang. 0,5% dari 1 miliar berapa? 5 juta rupiah. 22% dari omset katakan 1 miliar, keuntungannya 200 juta. 22 kali 200 juta, 44 juta. Dulu bayar pajak 5 juta, sekarang 44 juta. Oke, mungkin ada yang mengatakan, oh ini kan nggak begini. Sudah jelas fasilitas 0,5% sekarang dibatasi. Hanya perusahaan-perusahaan tertentu, pribadi-pribadi tertentu. Nah, ini yang kemudian rakyat bimbang.
Makanya kalau kemudian ada Tio bicara kemudian mendapatkan amplifikasi dari rakyat, nggak keliru. Tadi Pak Jenderal Tiasno akhirnya meneriakkan revolusi, akhirnya saya juga bisa membenarkan. Apa? Bingung kita itu mau melayani ngladeni presiden itu maunya apa? Maunya geduk. Kalau presiden tiba-tiba bicara dengan gagah mengoreksi pejabatnya, lalu muncul kebijakan yang itu pro rakyat, oh kita jempoli. Tapi satu sisi dia memecat orang-orang dari MBG kasus korupsi, besoknya ngumpulin SPBG terus hura-hura, anggaran-anggaran miliaran dihambur-hamburkan hanya untuk menjelaskan menu MBG yang sebenarnya itu tidak perlu oleh seorang presiden. Bu Neni saja bisa menjelaskan, ini ya kalau satu ayam cukup 14, telurnya itu jangan diceplok, jangan didadar, diceplok saja. Kalau didadar nanti dicampur tepung. Ngapain presiden ngomong kayak gitu? Itu teknis sekali. Harusnya presiden seperti ini contoh, mudah-mudahan terjadi. Bapak Ibu sebangsa tanah air, karena persoalan bangsa begitu sistemik dan problematika ini tidak bisa diselesaikan oleh bawahan. Yang pertama saya katakan, saya sebagai presiden, kepala negara dan kepala pemerintahan, saya mengucapkan permohon maaf. Tidak ada bawahan yang salah, tidak ada anak buah yang salah. Yang salah adalah saya sendiri. Yang kedua, sebagai bentuk keseriusan saya mengakui kesalahan dan meminta maaf sekaligus bertobat. Tobat kebangsaan saya adalah, pertama, saya akan melakukan ini. Kedua, saya ambil langkah kebijakan ini. Ketiga, terkait teknisnya, saya minta akan adakan audit secara menyeluruh terhadap MBG, baik dari sisi keuangan, dari sisi hukum, termasuk kinerja. Dari kinerja itu akan temu nanti rekomendasinya, apa yang kemudian bisa masuk kategori perbuatan melawan hukum, apa yang kemudian itu penyalahgunaan kewenangan, agar apa? Pejabat-pejabat kita ketika mengambil tindakan tidak khawatir apakah ini masuk kategori penyalahgunaan kewenangan atau ini perbuatan melawan hukum. Karena ada juga pejabat yang sebenarnya jujur mengikuti aturan, dia kena. Kenapa? Karena dia anggap misalkan harga perkiraan sendirinya kemahalan, akhirnya korupsi, padahal dia nggak kena. Jadi bukan separuh-separuh. Nah, itu kalau kita mau membangun narasi membersamai rakyat. Tapi sekali lagi, kalau hari ini presiden mengumumkan perang kepada oligarki, ini elemen-elemen perlawanan akan melebur. Karena tahu kalau sudah bicara oligarki, ini adalah common enemy, musuh bersama. Nggak akan ada perbedaan. Hanya memang ada orang-orang, pejabat-pejabat yang dipelihara oligarki ini pasti akan memelencengkan lagi. Nanti Koziudin itu jangan ikuti, itu anti Prabowo saja itu di mana-mana ngomongnya asal waton suloyo misalnya begitu. Ya selalu begitu. Karena begini Pak, terus terang Pak, alhamdulillah kita nggak pernah merasa bangga kalau kita dikasih harta itu, karena itu jelek. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Kita itu harus bangga kalau kita hari ini masih bertahan jujur dan konsisten. Di tengah konsistensi dan kejujuran itu hilang, bahkan kalaupun ditemukan sangat langka, harganya sangat mahal. Contohnya Pak Rosulyo ini langka karena tetap jujur dan konsisten melawan saudara Joko Widodo, meskipun 3 orang sudah berkhianat kepada bangsa ini dengan melakukan perdamaian dengan Jokowi. Karena itu mari kita bareng-bareng untuk menjadi orang yang jujur dan konsisten, apapun resikonya, apapun kata orang. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.